Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian bersama Majelis Ta'lim Hasanah dengan membahas kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan insyaallah kita masih melanjutkan tentang keutamaan belajar. Penulis menyebutkan wa minal adillati kadzalika ala syarafil ilmi wa fadlih. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yarfa'uhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan statusnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Muqaddimah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dalam Az-Zawaid dinyatakan sanadnya dhaif karena ada perawi yang bernama Hafiz bin Sulaiman. Wa qala Asyuti pernah mengatakan, su'ila Syekh Muhyiddin An-Nawawi. An-Nawawi pernah ditanya rahimahullah tentang hadzal hadis, lalu kata beliau, innahu dhaifun ay sanadan wa in kana sahihan. Statusnya secara sanad dhaif meskipun maknanya sahih. Wa qala tilmidhuhu Jamaluddin Al-Mizzi. Jamaluddin Al-Mizzi, muridnya An-Nawawi, mengatakan, hadzal hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur, tablughu rutbatal hasan, sehingga dia sampai pada derajat hasan. Wa huwa kama qala, dan itulah yang tepat. Fa inni ra'aitu lahu 50 tariqan. Aku dapatkan ada 50 jalur. Waqad jama'tuha fi juz'in Ibnu Majah. Dan aku telah kumpulkan dalam satu buku khusus, satu buku kecil yang membahas tentang hadis wajibnya belajar ilmu agama. Baik. Hadza wa in kana fi sanadihi dha'fun. Hadis ini meskipun ada sisi lemah dalam sanadnya, namun maknanya sahih. Karena iman itu wajib bagi setiap muslim. Wa huwa murakkabun, dan iman itu terdiri dari ilmu dan amal. Tsumma syara'i'il Islam, kemudian syariat Islam wajib bagi setiap muslim, dan tidak mungkin bagi orang untuk bisa menunaikan syariat Islam illa ba'da ma'rifatiha, kecuali setelah tahu ilmu, wal ilmu biha, dan memahaminya dan mengilmuinya. Nah, jadi beliau memberikan penjelasan seperti ini. Iman itu ilmu dan amal. Ilmu berkaitan dengan landasan keyakinan. Amal berkaitan dengan buahnya. Orang yang punya ilmu yang benar disebut dengan Al-Mahdi. Ilmu ini adalah Al-Huda. Kita kasih jarak aja. Ilmu adalah Al-Huda. Dan orangnya disebut dengan Al-Mahdi. Sedangkan amal adalah dinul haq. Dinul haq, dan ini merupakan ar-rusydu. Orang yang disebut ar-rasyid. Karena itu orang yang amalnya benar dan ilmunya benar disebut al-mahdiyun ar-rasyidun. Seperti para khulafaur rasyidin. Nabi SAW menyebut mereka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinul haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ini ada di 3 ayat dalam Al-Quran. At-Taubah ayat 33, Al-Fatih ayat 28, As-Saff ayat 9. Kita ambil salah satu. Misalnya yang paling dekat dengan juz amma adalah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Di As-Saff ayat 9. Di surat As-Saff ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya Allah mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinul haq. Dan al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi', wa dinul haq maknanya adalah al-amalus salih. Al-huda walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Baik. Dan makna al-huda, dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Al-huda maknanya adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Pemahaman yang benar itulah ilmu nafi'. Sedangkan dinul haq adalah al-amalus salih, amal yang sesuai ilmu. Demikianlah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 2 ini. Selanjutnya, karena iman adalah ilmu dan amal, maka seorang muslim hanya akan bisa beriman apabila dia punya ilmu. Sebab keyakinan kita, ideologi kita itu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Bahwa keyakinan manusia itu berbanding lurus sesuai dengan apa yang dipelajari. Kalau dia belajar kebaikan, maka kurang lebih seperti itulah yang akan menjadi akidahnya. Karena keyakinan manusia berbanding lurus dengan apa yang dia pelajari. Selanjutnya, demikian pula kita wajib menjalankan syariat Islam. Dan seorang mukmin tidak mungkin bisa melaksanakan syariat Islam kecuali dengan mengenali syariat Islam. Wallahu ta'ala akhraja ibadahu min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala mengeluarkan para hambanya dari rahim ibunya. La ya'lamuna syai'an. Mereka dalam keadaan tidak tahu apapun. Kita saat lahir blank, gak tahu apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu secara bertahap, baik ilmu untuk bertahan hidup, ilmu untuk mengenali lingkungan, ilmu untuk bagaimana menjalankan kewajiban, sampai kemudian ilmu untuk menjadi hamba yang baik. Makanya kalau manusia tidak dididik, dia akan perilakunya sama sebagaimana apa yang dia lihat. Andaikan dia ditaruh hutan dan dia hidup sampai besar, mungkin dia akan seperti binatang. Wa hal tumkinu ibadatullahi allati hiya haqquhu 'alal ibad kullihim illa bil ilmi. Dan tidak mungkin seseorang bisa menjalankan ibadah kepada Allah yang merupakan kewajiban bagi setiap hamba semuanya kecuali dengan ilmu. Wa hal yanalul ilma illa bitalabihi. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan dia belajar. Nah, karena itulah
belajar agama, belajar ilmu agama sama dengan membangun iman. Sehingga manusia ketika dia belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun iman. Semakin banyak yang dia pelajari, akan semakin banyak iman yang dia bangun. Selanjutnya, wa minal adillati kadzalik ala syarafil ilmi wa fadli. Dan termasuk di antara dalil akan kemuliaan ilmu adalah annahu yarfa'ul abdal mamluk. Ilmu itu akan mengangkat seorang hamba yang dia merupakan budak, hatta yujlisahu majalisal muluk, sehingga ilmu itu akan memposisikan dia di majelisnya para raja, sehingga yang dulunya budak jadi terhormat dan mulia karena dia punya ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Az-Zuhri dari Abu Tufail, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith, Nafi' bin Abdul Harith ini gubernur Mekah di zaman Umar. Laqiya Umar bi Usfan, ketemu Umar di daerah Usfan. Padahal beliau ditugasi untuk menjaga daerah Mekah. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar menunjuk beliau sebagai gubernur kota Mekah. Nafi' bin Abdul Harith. Faqala, lah ini kok gubernurnya ada di sini, ada di Usfan. Kenapa dia tinggalkan kota Mekah? Maka Umar tanya, man ista'malta ala ahlil wadi? Siapa yang kau tunjuk sebagai pengganti untuk memimpin ahlul wadi, para penduduk yang ada di lembah Mekah? Qala, kata Nafi' bin Abdul Harith, Ibnu Abza. Yang aku tunjuk adalah Ibnu Abza. Waman Ibnu Abza? Umar tanya, Ibnu Abza itu siapa? Qala maulan min mawalina. Dia salah satu mantan budak di antara kami. Umar langsung tanya, fastakhlafta alaihim maula? Kau tunjuk mantan budak untuk jadi penggantimu? Qala, kata Nafi' bin Abdul Harith, innahu qari'un li kitabillah. Dia itu hafidh Quran dan paham isi Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia tahu tentang aneka kewajiban agama. Al-faraid di sini bisa maknanya kewajiban agama, bisa juga berkaitan dengan masalah warisan. Qala Umar, Umar setuju akan tindakan ini. Lalu beliau mengatakan, ama inna nabiyakum qad qala. Sesungguhnya Nabi kalian pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dengan Al-Qur'an Allah mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan sebagian kaum. Mereka yang dekat dengan Quran, paham isi Quran, ngerti Al-Quran, terhormat. Mereka yang jauh dari Al-Quran dan bahkan memusuhi Al-Quran, terhina. Allah memuliakan sebagian kaum dengan Quran dan Allah menghinakan sebagian kaum dengan Al-Quran. Dan kita bisa lihat banyak negeri-negeri kafir yang punya kekayaan melimpah, tapi mereka kalah di hadapan kaum muslimin, menjadi masyarakat yang terhina, sehingga mereka jadi budak saat mereka kalah karena mereka jauh dari Al-Quran. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan, merendahkan sebagian hambanya disebabkan adanya Al-Quran. Dengan adanya Quran, maksudnya adalah mereka yang tidak mau beriman, dibuat terhina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibrahim Al-Harbi, Ibrahim Al-Harbi mengatakan, kana Atha ibnu Rabah abdan aswad limra'atin min Makkah. Atha bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam milik seorang wanita di kota Mekah. Wa kana anfuhu bakila, dan hidungnya itu seperti kacang. Ya, Anda bisa bayangin hidung
seperti kacang, kecil hidungnya. Karena hidung itu semakin mancung kan makin bagus. Di tengah orang Arab yang hidungnya mancung-mancung, tapi Atha bin Abi Rabah ini hidungnya kecil. Waja'a Sulaiman bin Abdul Malik. Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik, seorang raja, khalifah ketika itu, Amirul Mukminin. Beliau mendatangi Atha, beliau dan dua putranya. Faljalasu ilaihi wa huwa yusalli. Lalu sang khalifah ketemu rumah Atha, ya, atau ketemu Atha dalam keadaan Atha sedang sholat. Lalu ditunggu sampai Atha ini selesai sholat. Subhanallah. Ini seorang raja nunggui Atha, budak berkulit hitam, hidungnya seperti kacang. Falamma shalla infatala ilaihim. Begitu selesai sholat, Atha kemudian mendatangi mereka. Mungkin sholatnya di satu sudut tertentu, mereka nunggu duduk di belakang. Begitu Atha sudah selesai sholat, Atha mendatangi mereka. Fama zalu yas'alunahu an manasikil hajj. Sulaiman bin Abdul Malik dan dua putranya banyak bertanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang manasik haji. Wa qad hawwala qafahu ilaihim. Begitu selesai, Atha langsung berpaling, hawwala qafahu ilaihim. Hawwala artinya membalik tengkuknya kepada mereka, artinya Atha berbalik arah. Tsumma qala, kemudian Sulaiman mengatakan kepada dua putranya, Kuma, sekarang berdirilah kalian. Faqama, lalu mereka pun berdiri. Sehingga subhanallah, di sini seorang ulama, mereka tidak tunduk kepada raja, tapi raja mereka tunduk kepada ulama. Padahal posisi atau secara penampilan mungkin tidak ada yang istimewa. Mantan budak, gak punya status sosial, berkulit hitam, kemudian penampilan wajahnya tidak cakep, hidungnya seperti kacang. Tapi seorang raja Quraisy, karena Sulaiman bin Abdul Malik termasuk Bani Umayyah, dan Bani Umayyah berasal dari suku Quraisy. Orang Quraisy terhormat, bahkan raja, fisiknya lebih baik daripada Atha secara fisik. Tapi subhanallah, beliau tunduk di depan Atha yang merupakan ahli ilmu. Quma faqama. Kemudian dia nyuruh anaknya, ayo berdiri. Faqama, kemudian anaknya berdiri. Faqala. Kemudian Sulaiman mengatakan, ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi. Wahai anakku, jangan kau pernah lupa untuk belajar ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Aku tidak pernah melupakan betapa hinanya diri kami, betapa hinanya kita di hadapan budak hitam ini. Masya Allah. Karena Atha seorang ulama kibar, muridnya Ibnu Abbas, dan beliau rahimahullah banyak belajar tentang manasik haji dari beberapa sahabat yang lain. Maka Atha menjadi salah satu referensi berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Tayyib. Dari sinilah orang yang secara fisik mungkin tidak menarik, tidak berwibawa, tapi dia menjadi berwibawa karena ilmunya. Qala Al-Harbi menceritakan, wa kana Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, unukuhu dakhilun fi badani. Lehernya itu masuk ke badannya. Mungkin Bapak bisa bayangin ya, orang yang cebol bongkok, sehingga pundaknya itu lebih tinggi, lehernya turun. Wa kana mankibahu kharijaini ka'annahu mazajjan. Dan pundaknya ini nongol ke atas, keluar ka'annahu mazajjan, seperti layaknya seperti layaknya gelas. Faqalat ummu, cacat dari lahir.
Maka ketika kecil, Muhammad bin Abdurrahman ini kecil, ibunya berpesan, "Ya bunai, wahai putraku, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka minhu al-maskhura bihi." Wahai anakku, kalau kamu kumpul sama orang, penampilanmu itu ditertawakan, kamu dihina. Fa'alaika bitalabil ilmi, maka kau harus belajar ilmu agama. Fa innahu yarfa'uk, nanti itu yang akan mengangkat derajatmu. Nanti ilmu itu yang akan mengangkat derajatmu. Akhirnya dia tekun belajar ilmu agama sampai jadilah ulama kibar. Fawalla qada'a Makkah 20 sanatan. Muhammad bin Abdurrahman menjadi hakim Mekah selama 20 tahun. Masya Allah. Hakim Mekah selama 20 tahun. Qala wa kana al-khasmu idza jalasa ilaihi baina yadayhi yar'adu hatta yakuma. Kalau ada orang yang bersengketa duduk di depan beliau sampai mereka itu gemeteran. Hatta yakuma, hingga beliau berdiri. Hadza azim. Inilah manusia mulia. Mulia karena ilmu. Salah satu guru kami bercerita, beliau sempat ketemu Syekh bin Baz rahimahullah ketika di kota Mekah. Syekh bin Baz penampilannya tidak lebih gagah, tidak lebih hebat dibandingkan orang di sekitarnya. Beliau buta, sudah sepuh. Ketika ngajar di Masjidil Haram, ada orang yang membaca kitab di samping beliau. Guru saya cerita, yang baca itu rata-rata adalah mungkin mahasiswa doktoral atau bahkan sudah doktor. Mereka yang menekuni ilmu agama. Lalu kata guru saya, beliau bilang, yang baca itu gemeteran di depan Syekh bin Baz. Azim, karena Syekh bin Baz itu mulia. Sehingga orang sampai segan ketika berada di dekatnya Syekh bin Baz. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, inilah salah satu di antara contoh bahwa manusia itu dimuliakan dengan ilmunya. Padahal Syekh bin Baz buta, beliau tidak lihat orang ini ketika baca, tapi beliau mendengar. Tapi karena wibawanya beliau, inilah manusia berwibawa yang sejatinya. Wibawanya beliau yang luar biasa sehingga sebagian orang itu segan ketika mendekatnya. Beberapa kali saya mendekat ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad bin Badr, Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ya nampak wibawa seorang hamba yang berilmu. Sehingga walaupun pertanyaan itu sudah saya siapkan, di depan beliau terkadang grogi untuk menyampaikan, sampai lupa-lupa. Demikianlah orang yang berilmu. Wa qala Abdullah bin Dawud. Abdullah bin Dawud pernah mengatakan, Sami'tu Sufyan Ats-Tsauri, aku pernah mendengar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Inna hadzal haditsa izzun. Sesungguhnya hadis ini adalah kemuliaan. Faman arada bihi dunya wajadaha. Siapa yang ingin dunia, dia bisa dapatkan. Waman arada bihil akhirah wajadaha. Siapa yang ingin akhirat, dia bisa dapatkan. Masya Allah. Betapa seorang muslim ketika dia mempelajari ilmu agama, dia bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, walaupun tujuan belajar ilmu agama tidak boleh diarahkan untuk kepentingan dunia. Qala Sufyan ibnu Uyainah. Kata Sufyan ibnu Uyainah, Arfa'un nas indallah. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, man kana bainallahi wa baina ibadihi, adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Wahumul anbiya wal ulama. Merekalah para nabi dan para ulama. Perantara apa? Perantara untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada umat manusia. Pesan dari Allah ada di mana, Pak? Di wahyu, Al-Quran dan hadis. Sehingga Allah memberikan wahyu, pesan kepada hambanya. Isinya apa pesan ini?
disampaikanlah oleh para nabi. Lalu diikuti oleh para ulama. Sehingga posisi para nabi itu sebagai wasithah, sebagai penghubung, sebagai perantara antara Allah Ta'ala dengan hambanya. Kita lihat ini ya. Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Lalu di sini ada para hamba. Para hamba. Nah, perantara dari Allah untuk hamba. Ada sesuatu yang datang dari Allah untuk hamba. Dan ada yang dari hamba kembali kepada Allah. Nah, di sini ada perantara. Perantara itu siapa saja? Malaikat. Lalu siapa lagi? Para nabi. Kemudian ulama, sebagaimana keterangan Sufyan ibn Uyainah. Baik. Bagaimana perantara malaikat dari Allah kepada hamba? Sehingga ada perantara dari Allah kepada hamba, ada perantara dari hamba kepada Allah. Untuk yang pertama, dari Allah kepada hamba. Dari Allah kepada hamba. Yang bentuknya wahyu disampaikan, wahyu dan syariat. Ini disampaikan oleh malaikat dan kepada para nabi, lalu para nabi kepada umat manusia. Baik. Ini dari Allah kepada hamba. Yang kedua adalah rizki dan takdir. Untuk rizki dan takdir tanpa perantara. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada hambanya secara langsung dan tidak melalui nabi, tidak melalui malaikat, tapi langsung. Meskipun ada sebagian malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan, ditugaskan untuk urusan rizki seperti malaikat Mikail. Tapi Allah yang menetapkan. Dan Mikail ditugaskan untuk membagi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Selanjutnya, ada yang dari hamba kepada Allah. Dari hamba kepada Allah. Dari hamba kepada Allah, ada yang bentuknya amal. Amal ibadah. Nah, untuk yang bentuknya amal ibadah, di situ ada malaikat. Malaikat pencatat amal dan mengantarkan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil, bahwasanya para malaikat pencatat amal, mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan puasa Senin Kemis dan juga keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku senang ketika amalku dilaporkan dalam keadaan aku puasa. Sehingga di setiap hari Senin dan Kemis, para malaikat melaporkan amalan para hamba. Walaupun Allah Maha Tahu. Kemudian yang kedua adalah doa. Tidak ada perantara. Sehingga tidak ada malaikat yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah. Sehingga dalam doa tidak ada perantara. Maka yang terjadi di situ sifatnya langsung dari hamba untuk Allah.
Lalu bagaimana kondisinya? Karena tidak ada perantara dan sifatnya langsung, maka doa itu tidak boleh mantul. Sehingga nggak boleh dititipkan kepada sosok tertentu untuk disampaikan kepada Allah, tidak ada. Doa itu langsung. Sebab Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Allah Maha memberi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Baik. Selanjutnya, di sini ada sebuah syair. Mal fakhru illa li ahli ilmi. Innahum 'alal huda liman istahda adillau. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Tidak ada kebanggaan kecuali milik ahlul ilmi, milik ulama. Karena mereka di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk. Bagi siapa yang meminta petunjuk, adillau, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Bagi siapa yang mengambil petunjuk dari dalil. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu. Dan nilai kemuliaan seorang muslim, nilai kemuliaan setiap orang, maka kana yuhsinu, sesuai dengan tingkatan kebaikan yang dia lakukan terhadap ilmu. Yuhsinuhu, memperbaiki ilmu, maksudnya menambah ilmu atau mengamalkan ilmu. Wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Dan orang yang bodoh adalah musuh bagi orang yang berilmu. Maka orang musyrikin adalah manusia paling bodoh, sehingga mereka adalah musuhnya para nabi. Fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Berbahagialah dengan ilmu, maka kau akan bisa hidup selamanya dengan ilmu itu. Raihlah ilmu, kau akan hidup dengan ilmu selamanya. An-nasu mauta, manusia hakikatnya mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, sementara para ulama hakikatnya mereka hidup. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke bab adab thalabil ilmi. Adab bagi para thalibil ilmi, bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Selayaknya bagi thalibul ilmi, bagi orang yang belajar ilmu agama, untuk mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepadanya beribadah. Dan ibadah tidak mungkin kecuali dengan ilmu, dan seorang mukmin la yuhsinu bihil jahl. Fa talabuhu lil ilmi liyanfi an nafsihil jahla. Dan seorang mukmin dia tidak akan bisa bertahan dengan baik dengan adanya kebodohan. Maka belajar ilmu agama dalam rangka untuk menghilangkan potensi kebodohan dari dirinya. Wal ya'budillaha azza wa jalla kama amarah. Hendaknya orang beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Walaisa kama tahwa nafsuhu, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Fakana hadza muraduhu fi sa'i fi talabil ilmi. Itulah tujuan dia berusaha untuk belajar ilmu agama. Mu'taqidan al-ikhlasa fi sa'ihi, diiringi dengan semangat ikhlas dalam upaya dia belajar. La yara li nafsihi al-fadla, la yara li nafsihi al-fadla fi sa'ihi, sehingga dia tidak merasa bahasanya dia akan punya keuntungan ketika berusaha untuk cari ilmu. Bal yara lillahi al-fadla alaihi. Dia tidak memandang bahasanya dia dapat ilmu itu karena kelebihannya, kehebatannya ketika berusaha. Namun dia memandang ini semuanya adalah karena karunia Allah kepadanya. Id waffaqahu li talabil ilmi ma ya'buduhu bihi min ada'i faraidihi wa ijtinabi maharimihi. Karena Allah lah yang berikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu agama, sehingga dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan menunaikan kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu diawali dengan belajar. Selanjutnya, selayaknya bagi para thalibul ilmi untuk menjauhi aneka sebab yang menyibukkan dirinya, yang mengganggu dirinya untuk bisa mendapatkan ilmu. Illa sababan la budda minhu lil haja, kecuali kalau ada sebab yang lain yang harus dia penuhi.
Karena orang tidak akan mungkin bisa konsentrasi di dua tempat dalam satu waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak akan menjadikan dalam diri seseorang ada dua qalbun, ada dua jantung. Dalam diri seorang hamba tidak mungkin ada dua hati. Qalb, yang dimaksud qalb di sini kan sering diterjemahkan dengan hati. Wa mahma tawazza'atil fikrah qasurat an darkil haqa'iq. Ketika pikiran orang itu pecah, maka dia akan kesulitan untuk bisa memahami hakikat dari apa yang dia pelajari. Walidzalika qil, karena itu ada orang yang mengatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Sampai ada yang bilang, ilmu tidak akan pernah memberikan kepadamu ba'dahu, sebagian yang ada pada dirinya. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagian. Hatta tu'tiyahu kullaka, sampai kau memberikan semua jasadmu untuk ilmu. Sehebat apapun belajarnya hamba, dia hanya bisa mengetahui sebagian ilmu, tidak bisa menguasai semuanya. Nah, dan ketika seorang hamba telah mencurahkan semua yang ada pada dirinya habis-habisan, itu pun dia hanya mendapatkan sebagian ilmu, tidak mendapatkan semuanya. Sekarang coba kita lihat ayat ini, Al-Ahzab ayat yang keempat. Kita menuju firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Ada satu pelajaran yang menarik dalam ayat ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan adanya dua jantung dalam rongga badan seseorang. Yang dimaksud di sini untuk membantah orang musyrikin, di mana mereka punya keyakinan ada orang tertentu masih muda yang diyakini hafalannya sangat kuat, sampai dikatakan orang ini dia punya dua jantung dalam dirinya, punya dua hati, makanya dia hafalannya sangat kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan adanya dua hati dalam rongga seseorang. Ya. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi diceritakan bahwasanya ada orang Quraisy yang dijuluki oleh masyarakat Quraisy yang lain Dzul Qalbain, orang yang pemilik dua hati. Karena dia punya kekuatan hafalan, akalnya cerdas. Sampai pada satu ketika, pada saat peristiwa perang, orang ini membawa senjatanya atau apa begitu, terus mundur karena dia berada di barisan orang-orang musyrikin. Terus dia ditanya, kenapa kamu kok mundur? Saya nyari sandal saya yang hilang satu. Sandal atau nyari apa? Padahal itu sedang dipakai tapi ditaruh di atas. Maka dibuktikan bahwasanya, lihat, dia saja lupa pakaiannya. Pakaiannya ditaruh di atas, tapi kalian sebut kalau dia adalah orang yang punya dua hati dalam dirinya. Nah. Dan kemudian Anda lihat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang. Allah menggunakan kata rajul. Rajul itu artinya apa, Pak? Laki-laki. Allah tidak menjadikan pada diri seorang laki-laki ada dua hati. Kenapa Allah sebut pakai kata rajul? Allah tidak mengatakan al-insan, tapi Allah katakan rajul. Ma ja'alallahu li insanin min qalbain. Tapi Allah katakan li rajulin. Allah tidak menjadikan pada diri seorang lelaki ada dua hati. Kenapa tidak Allah mengatakan pada diri manusia? Padahal ini kan mencakup seluruh manusia. Nah, sebagian
ada yang menggali hikmah dari bahasa dan mereka mengatakan Allah tidak mengatakan al-insan karena kata al-insan itu mencakup laki dan perempuan. Kita bersama dengan surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala lirajulin ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ma ja'alallah lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan pada diri seorang lelaki ada dua hati dalam rongga badannya. Kata rajul itu beda dengan kata insan. Allah tidak mengatakan ma ja'alallahu li insanin, tapi Allah katakan li rajulin. Kata insan ini mencakup lelaki dan wanita. Sedangkan kata rajul hanya untuk lelaki. Begini. Nah, kenapa tidak menggunakan kata insan? Karena dalam perut wanita memungkinkan ada dua jantung, ada dua hati. Dalam rahim atau dalam badan wanita memungkinkan ada dua hati. Saat kapan itu? Saat dia hamil. Dan itu terjadi saat dia hamil. Subhanallah. Betapa pemilihan kata dalam Al-Quran sangat tepat. Ketika orang itu hamil, wanita itu hamil, ada janin dalam badannya. Dan janin itu punya hati, punya jantung. Sebagaimana ibunya punya hati dan jantung. Nah, Allah tidak mengatakan di insanin karena nanti akan bertentangan dengan realita. Kenyataannya ada wanita yang punya dua jantung. Kok bisa? Saat dia hamil, jantung anaknya dan jantung ibunya. Tapi Allah katakan li rajul, untuk rajul, karena enggak mungkin rajul itu hamil. Lelaki tidak mungkin hamil. Baik. Wa yambagilahu kadzalik, dan selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk berwudu untuk menyucikan dirinya dari radha'ilil akhlak yang tercela. Sifat-sifat yang tercela. Karena ilmu adalah ibadatul qalbi, ibadah hati. Wa salatu sirri, dan salat sir yang tidak kelihatan. Wa qurbatul batin, dan ibadah batin kepada Allah Ta'ala. Kama la tasihus salatul lati hiya wadhifatul jawarih adh-dhahirah. Sebagaimana salat tidak akan sah yang merupakan ibadah anggota badan lahiriah illa bitathhiridh dhahir anil ahdathi wal akhbath. Salat tidak akan sah kecuali dengan menyucikan diri dari najis dan khabath. Najis dan hadath. Fakadzalika la tasihu ibadatul batin. Maka demikian pula tidak akan sah ibadah batin, kemudian merawat hati, kecuali dengan ilmu, illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaq, kecuali setelah orang itu membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, wa an hasil awsaf, wa an jasil awsaf, dan sifat-sifat yang tercela. Walidakil, karena itu ada orang yang mengatakan
yutayyabul qalbu lil ilmi. Hati itu harus disucikan untuk bisa menerima ilmu. Kama tutayyabul ardu lizira'ah. Sebagaimana tanah itu dibuat gembur lizira'ah sebelum dia ditanam. Sehingga tanah disiapkan dulu baru ditanam, sebagaimana hati itu disiapkan dulu sebelum diisi dengan ilmu. Dan kalau kita tahu bahwasanya ilmu ini berasal dari Allah, yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, sehingga seharusnya dia kita sikapi sebagai sesuatu yang mulia, maka masukkan ke dalam hati dengan cara yang mulia, yaitu dibersihkan dulu hatinya. Ilustrasi yang sangat bagus tadi ya. Ilustrasi antara ilmu dan sholat. Ilmu dan sholat. Ketika orang itu sholat, maka dia harus suci dari hadas dan najis. Ketika sholat harus suci dari hadas dan najis. Maka ketika ingin belajar ilmu agama, maka harus suci batinnya. Dengan cara apa? Banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini mulia, maka benda yang suci, yang bersih jangan ditaruh di gelas yang kotor, tapi taruhlah di gelas yang baik, di gelas yang bersih. Ya, Anda bisa melihat jika susu yang murni atau minuman yang murni ditaruh di gelas yang kotor, ketika diminum berbahaya. Tapi kalau kita memindahkan cairan yang mungkin sudah banyak kotoran, pakai ember yang kotor pun tidak masalah. Karena itu dalam belajar ilmu agama, agar kita bisa lebih maksimal, sucikan hati kita. Wallahu alam. Walhamdulillah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan selesaikan pembahasan berkaitan dengan adab bagi thalibul ilmi. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Nah, kita tunggu sejenak. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah, Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan menjadikan bermanfaat untuk kami. Amin, Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, di zaman sekarang akses ilmu sangat mudah, tetapi banyak orang yang merasa cepat paling benar Ustadz dan meremehkan orang lain. Bagaimana agar ilmu yang kami dapatkan bisa menumbuhkan rasa tawaduk dan bukan kesombongan Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ilmu itu bukan sebatas wawasan, tapi ilmu adalah apa yang bisa mengantarkan Anda untuk semakin takut kepada Allah. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Al-ilmu huwal khasyah." Inti dari ilmu adalah al-khasyah, ketika seorang hamba punya rasa takut. Rasa takut itu terbit disebabkan karena pengetahuan dia tentang Allah. Karena semakin berilmu seorang hamba, dia semakin tahu tentang hakikat syariat ini, tentang zat yang menurunkannya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan semakin punya rasa takut. Dan ketika dia punya rasa takut, dia tidak akan merasa kalau dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain, dirinya lebih bertakwa kepada yang lain. Karena itu, sebagai ilustrasi, kita berada di sebuah tempat yang mulia. Misalnya, Anda bertamu di rumah seorang tokoh besar bersama anak Anda. Anak Anda mungkin masih remaja atau masih kelas SD misalnya. Baik. Orang tuanya ketika masuk, dia berusaha untuk menjaga adab sehingga dia duduk dengan rapi. Ketika ada banyak makanan di depannya, suguhan di depannya, tidak asal ngambil, tapi dia berusaha untuk menjaga adab. Anaknya yang usia SD, karena dia nggak ngerti di sini ada apa, rumah siapa, kemudian apa yang harus dilakukan, dia berhadapan dengan siapa, kadang pencilaan, mungkin naik turun apa, mainan tangga, ada makanan di depannya langsung asal ambil. Bisa jadi ada seorang tokoh ulama lagi yang ngambil makanan, anak kita ikut-ikutan ngambil. Ibunya merasa malu, bapaknya merasa malu. Jangan, kita akan melarang. Jangan lakukan itu. Karena kita merasa malu, kita di depan seorang tokoh misalnya. Karena kita tahu siapa orang ini, dan anak kita nggak tahu siapa orang ini. Ada kasus yang pernah saya alami, barangkali sebagian di antara jamaah sudah pernah dengar ini ya. Saya alami sendiri. Waktu kami melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Waktu itu kita berangkat pakai pesawat. Dan ketika Bandara Adi Sucipto masih aktif, kita naik Garuda waktu itu. Posisi kursi saya itu di tengah. Ya, jadi sebelah kanan yang dekat dengan jendela ada penumpang, saya di tengah. Sebelah kiri ini kosong. Nah, karena kosong saya duduklah di sebelah kiri. Sampai mendekati mau take off atau mau ditutup pintunya, tiba-tiba orangnya datang. Nah, ternyata dia berada di posisi sebelah kiri ini. Saya nggak kenal siapa orang itu. Cuman beliau tunjukkan bahwasanya saya di situ. Baik, kemudian saya geser ke tengah. Nah, minuman saya masih saya taruh di kursi sebelah kiri tadi. Sampai akhirnya pesawat ini take off. Saya ngobrol dengan beliau. Mohon maaf Pak, saya ambil minuman saya. Terus saya ngobrol dengan beliau. Bapak ada tugas di Jakarta? Iya. Kerja di sana Pak? Beliau nggak menjawab. Nah, sampai akhirnya ketika landing, tiba-tiba ada 2 orang yang membawakan jas beliau sama tas beliau. Terus saya tanya kepada 2 orang tadi, beliau siapa? Wali kota Magelang.
kaget saya, Masya Allah. Yang tadi di sebelah kiri saya, saya tanya, Bapak kerja di Jakarta, Bapak ada tugas di Jakarta, ternyata adalah seorang wali kota. Suasana akan berbeda andaikan saya kenal beliau dari awal. Sehingga mungkin saya tidak akan selancang tanya seperti itu, karena saya tahu siapa beliau. Apalagi kalau misalnya saya adalah warga Magelang. Namun karena saya nggak tahu ya, obrolan kita santai, ketika ketemu santai, dan seterusnya. Disitulah konsekuensi ketika orang itu tidak tahu. Maka tidak ada penghormatan, karena dia tidak tahu di depan siapa dia. Ada juga cerita yang dialami oleh ikhwah ya. Ketika kita sedang kumpul di sebuah ruangan, ada beberapa asatidzah di situ. Salah satunya ada ustadz namanya Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Terus teman ini tanya sama beliau, Anda dari mana? Dari Medan. Nah, berarti Anda kenal yang namanya Abu Ihsan Al-Maidani? Padahal di depannya. Loh, ini Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Oh, Masya Allah, mohon maaf. Jadi obrolannya obrolan santai. Begitu kenal orangnya, oh ternyata ini beliau. Nah, barulah kemudian orang itu merasa malu. Itulah contoh manusia dengan manusia. Ketika dia ketemu manusia terhormat, tapi dia nggak kenal, mungkin obrolannya biasa saja. Begitu tahu, oh ternyata ini orang yang saya muliakan misalnya, orang yang saya sering dengar kajiannya, barulah dia sadar. Kejadian yang lain. Ini dialami oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau ceritakannya. Pada saat beliau melakukan perjalanan naik mobil menuju masjid tempat beliau kajian, beliau ketemu dengan seseorang yang sedang berjalan, jalan kaki menuju masjid. Terus beliau tawarkan, ayo ikut numpang, saya mau ke masjid situ. Loh, katanya di masjid itu ada kajian syekh. Iya, di situ ada kajian syekh. Ayo kita ikut numpang. Kamu silakan ikut numpang. Numpang dengan mobilnya Syekh Utsaimin. Yang boncengin ini adalah Syekh Utsaimin. Terus orang itu kenalan. Siapa nama Anda? Muhammad bin Saleh. Muhammad bin Saleh. Saya namanya ini. Berangkat sampai di masjid, setelah parkir, kemudian mereka sholat. Setelah sholat ada kajian. Orang itu kaget. Ternyata yang tadi jadi driver yang mengantarkan dia ke masjid adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang selama ini beliau dengerin kajiannya. Mungkin zaman itu belum ada internet dan rekaman video yang demikian terang dan jelas seperti zaman sekarang. Ya. Dan nampaknya pertemuan ini terjadi sebelum ada fasilitas video. Akhirnya orang itu kaget. Masya Allah. Ternyata yang tadi nyetiri saya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga obrolannya obrolan biasa, obrolan santai karena tidak tahu. Disitulah seorang hamba ketika nggak tahu, dia akan biasa saja. Tapi ketika dia tahu, dia akan semakin takut kepada Allah dan tahu siapa dirinya. Karena itu ketika kita belajar agama, maka salah satu di antara pengaruh besar yang bisa kita dapatkan adalah sifat tawadhu. Kita akan makin tawadhu. Seperti filosofi padi, makin berisi, makin menunduk. Dan itu benar. Baik. Tapi Pak, kenyataannya ada orang yang punya ilmu, namun dia makin sombong. Dia merasa hebat. Dia merasa lebih senior dalam masalah ilmu, kemudian merendahkan yang lain. Bangga dengan punya ilmu itu boleh. Tapi merendahkan orang lain, ini dilarang. Nabi SAW tidak merendahkan kecuali orang kafir. Karena sombong itu kata kuncinya, kata Rasulullah SAW adalah ghamtun nas, menghina orang lain. Rasulullah SAW tidak menghina orang lain. Jangankan manusia, makanan saja Nabi SAW tidak mengomentari miring. Apalagi manusia. Maka walaupun Nabi SAW seorang Nabi yang kita tahu nilai kemuliaannya, tapi beliau tidak menghina orang lain. Tidak menghina sama muslim.
Tapi Pak, kan ada sebagian sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dimarahi dengan dihina itu beda. Ya. Sehingga beliau terkadang mengatakan sakilat ka ummuk taribat yadak. Kalimat-kalimat seperti itu bukan kalimat menghina, tapi kalimat seperti kalimat celaan dari seorang senior kepada junior. Ya, mungkin kita, kamu nih gimana? Ya, coba kau pikir. Atau kalimat yang semisal. Sehingga di situ bukan penghinaan, tapi teguran, dan itu bukan termasuk contoh bentuk penghinaan. Karena sombong itu dilarang, dan Nabi SAW tidak pernah bertindak sombong di hadapan orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, kita coba bukakan hadisnya. Inna Allah auha ilayya an tawada'u. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah wahyukan kepada kalian, Allah wahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian saling tawadhu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun yang dia bertindak dolim kepada yang lain. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan seseorang tidak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Baik. Dan demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, kita belajar ilmu agama sambil memperbaiki batin. Kalau masih ada perasaan merasa lebih tinggi, lebih hebat, merendahkan orang lain, mungkin ada yang salah di hatinya, sehingga dia seharusnya memperbaiki kondisi batinnya sebelum mungkin dia mengoreksi yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ibu yang single, seringkali dihadapkan pada rasa lelah dalam mengurus rumah, anak, dan bekerja. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Ganjaran apa yang saya dapatkan jika saya bisa menjaga keikhlasan dan tetap semangat menuntut ilmu Ustadz di tengah kesibukan duniawi saya. Jazakumullah khairan Ustadz. Masing-masing tentu saja punya ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan itu akan meningkatkan derajatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah ketika mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Fa in radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa in sakhita falahu sukht. Dan kalau dia emosi, dia murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Selanjutnya, di posisi ketika Anda sebagai single parent, ngurusi anak, kemudian Anda juga harus kerja, Anda capek. Capeknya seorang muslim tidak sia-sia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha. Apabila seorang muslim dia mengalami kelelahan, bingung, kemudian kelelahan, sakit, bingung, resah, gundah, sedih, sampai duri yang nancap di badannya, illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosanya. Nah, selanjutnya, di posisi ketika Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosanya, maka muslim ini dengan ujian yang dia alami menggugurkan kesalahan. Kalau kesalahannya sudah habis misalnya, seperti yang dialami oleh para nabi dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi kenapa ujiannya masih berat di akhir hayat? Allah hendak meninggikan derajatnya. Enggak ada ruginya ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan kelelahan atau apapun itu.
Selanjutnya, mungkin Anda berharap atau berpikir andaikan punya pasangan hidup. Tapi bisa jadi itu akan menjadi kesibukan tambahan. Karena Anda harus melayani suami misalnya. Di samping harus merawat anak. Di samping harus bekerja. Dan ada banyak hal yang harus Anda lakukan. Maka dalam situasi ketika Anda jadi single parent, Anda mungkin tidak ada kewajiban untuk taat kepada suami. Semoga lebih meringankan beban Anda. Dulu, sebagian wanita, mereka ketika suaminya poligami itu senang. Kok bisa, Pak? Kebalikan zaman sekarang. Karena pada saat suaminya sedang bersama istri yang lain, bersama madunya, dia bisa punya me time. Ini waktu untukku. Bebas, suamiku gak ada. Ya walaupun bukan berarti dia keloyongan keluar, tidak. Tapi dia bisa fokus ibadah, dia bisa fokus untuk belajar, dia bisa fokus untuk aneka kegiatan yang bermanfaat bagi pribadinya. Ya. Karena suaminya gak ada. Sehingga bisa jadi di kesempatan ketika Anda belum punya suami, sebagai single parent, fokus pada anak-anak dan kerjaan, dan tidak ada tambahan lebih dari itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat anjuran dari seseorang jika kita mau safar untuk umroh dengan pesawat misalnya jam 12, maka boleh sholat jamak qashar zuhur dan asar dimajukan sebelum boarding Ustadz. Jadi jam 11 sudah sholat walaupun belum masuk waktu zuhur. Apakah hal demikian dibenarkan Ustadz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu siapa yang pernah mengatakan itu. Tapi kalau dilihat dari sisi aturan yang jelas salah. Karena sebelum masuk waktu zuhur, terus sholat jamak takdim zuhur asar, bagaimana mungkin? Belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, mungkin bisa. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur ya jelas tidak boleh. Karena dia belum boleh sholat zuhur ketika belum masuk waktu zuhur. Terus gimana? Ya batal sholatnya. Karena sholat sebelum waktu statusnya batal, sebagaimana sholat setelah keluar waktu juga batal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh kaum mukminin. Baik. Oleh karena itulah dalam posisi ketika dia melakukan seperti ini, wajib mengulangi lagi sholatnya kalau sudah masuk waktu. Tapi Pak, boardingnya nanggung Pak, jam 11, zuhurnya jam 12. Nanti mungkin pesawat itu take off jam 12 kurang 15 misalnya. Ya itulah konsekuensi ketika Anda memilih jam terbang di jam yang mungkin kurang begitu berpihak terhadap waktu sholat. Ya, sehingga bisa jadi Anda perlu untuk milih jam yang lain biar lebih nyaman. Misalnya mau safar, ambil pesawat jam 1 sehingga Anda bisa sholat duhur di bandara, setelah itu berangkat. Dengan cara demikian Anda tidak akan sampai menunda waktu sholat terlalu lama. Tapi kalaupun misalnya terpaksa, ini Pak boardingnya jam 11 dan nanti take off kurang lebih jam 12 kurang 15, 45 menit sebelumnya sudah dibuka boarding. Ya sudah, Anda tidak punya pilihan, silahkan naik pesawat. Dan nanti silahkan sholat setelah landing, sehingga sholatnya ditunda. Insya Allah itu yang lebih baik. Kecuali kalau nunggu landing waktunya habis karena perjalanan terlalu jauh, berarti nanti Anda sholat di atas pesawat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya enggak Ustadz, apakah tepat ketika ada beberapa ibu-ibu yang sudah lanjut usia
di atas 60 tahun Ustadz, belajar bahasa Arab dan menghafal Al-Quran Ustadz. Sedangkan mereka untuk makharijul huruf dan tajwidnya belum benar Ustadz. Jazakumullah khairan. Mengenai materi yang dipelajari, selama terjangkau silahkan, walaupun usianya sudah lanjut. Bagaimana dengan menghafal Quran? Sementara usia beliau sudah 90 tahun misalnya. Tidak ada batas maksimal usia untuk menghafal Quran. Namun syaratnya harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya, makhrajnya, tahsinnya harus benar. Sehingga kalau tahsinnya nggak benar, acak-acakan, ya nggak boleh menghafal. Kalau dia menghafal, nekat menghafal dalam posisi bacaan Qur'annya masih salah, ya dilarang. Karena nanti akan terbawa dalam hafalan yang dia punya. Sehingga mohon diperhatikan, Quran itu kalamullah. Dan membaca kalamullah harus benar mengikuti kaidah tartil Quran. Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Karena kalau tidak bisa mengubah makna. Apalagi terkadang ganti huruf. Sehingga misalnya orang kesulitan untuk membaca huruf hijaiyah tertentu. Latihan dulu. Saya tapi pengen menghafal Quran. Iya, ada waktunya. Sampai Anda bisa baca dengan benar baru silakan menghafal. Sehingga ada syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi Anda membaca dalam posisi salah dan mengubah makna. Dan itu kalau disengaja ya bisa jadi bukan pahala yang didapat, tapi malah dosa. Kalau sampai mengubah makna. Karena itu mohon untuk bersabar ya bagi yang belajar tertentu, ada syarat ilmu tertentu, maka penuhi dulu syaratnya. Baru silahkan bersinggungan dengan ilmu yang Anda pelajari. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah diperbolehkan ketika setiap sujud, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, kami memperlama dengan berdoa tentang hajat hidup kami Ustadz. Jazakumullah khairan. Insya Allah tidak masalah selama Anda sholatnya tidak berjamaah. Ibu-ibu misalnya sholat di rumah, setiap kali sujud banyak berdoa, silahkan. Tapi kalau jamaah harus menyesuaikan. Sehingga imam menyesuaikan makmum, makmum juga menyesuaikan imam. Imam menyesuaikan makmum dengan cara apa? Imam menyesuaikan makmum dengan cara tidak terlalu berlebihan. Sehingga kalau sujudnya terlalu lama, berlebihan lamanya, mungkin makmum akan gelisah. Ini kok nggak bangun-bangun? Jangan-jangan tidur. Atau karena faktor yang lain. Ya, makanya lama sujudnya proporsional. Sehingga seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau dia sholat sendirian atau sholat sunnah bagi bapak-bapak mau memperbanyak doa ketika sujud, silahkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Fulanah bekerja di instansi pemerintah. Seringkali diberikan uang perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Fulanah sudah berusaha untuk berbicara dan hendak mengembalikan uang tersebut, tetapi sulit Ustadz. Bagaimana cara fulanah tersebut membersihkan harta yang bukan haknya Ustadz? Jazakumullah khairan. Karena ini adalah harta negara, maka seharusnya fulanah mengembalikan ke negara. Tapi mungkin prosedurnya sangat rumit dan sulit, bahkan beresiko bagi keselamatan fulanah. Sementara fulanah tidak bersalah. Oleh karena itu yang paling aman dalam hal ini, kembalikan ke negara sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya gimana Pak? Fulanah bisa salurkan dana itu untuk perbaikan fasum, fasilitas umum, jalan yang lobang, atau fasilitas umum yang lainnya. Sehingga dengan demikian, fasilitas umum yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah ditutupi oleh dana dari fulanah yang dana itu adalah milik pemerintah.
Yang kedua, bisa diberikan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Karena ini diatur dalam undang-undang. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu dalam hal ini jika fulana ingin menyalurkan dana tadi, diakumulasi selama bekerja itu dapat berapa, terus nanti disalurkan untuk fakir miskin bisa atau untuk perbaikan jalan bisa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Waalaikum. Izin bertanya Ustadz, ada teman yang mengatakan bahwa Allah itu dendamnya sangat besar kepada orang yang sudah mengaji tetapi masih berbuat maksiat dan tidak bertaubat. Apakah benar Allah memiliki sifat pendendam ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Mungkin kalimat yang lebih tepat adalah dzuntiqam. Tentang makna dzuntiqam, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya innallaha syadidun dzul intiqam. Apa makna al-intiqam minal mujrimin? Di sini saya bacakan keterangan. Yusafullahu azza wa jalla bi annahu dzuntiqam. Allah disifati dengan sifat dzuntiqam. Wa annahu yantaqimul mujrimin. Allah membalas orang-orang yang berbuat dosa. Kama yaliku bihi subhana, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa huwa sifatun fi'liyah, dan dzuntiqam ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah berkaitan dengan perbuatan Allah. Walaysa al-muntaqim min asma'illah, tapi tidak ada nama Allah al-muntaqim. Adanya hanya Allah menjelaskan di antara sifatnya adalah dzuntiqam. Seperti firman Allah di surat Al-Maidah, "Wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam." Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang balik lagi melakukan maksiat, fayantaqimu min. Fayantaqimullahu min. Maka Allah akan murka kepadanya. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah maha perkasa, dzuntiqam, lagi dzu intiqam, memiliki pembalasan. Di ayat yang lain, inna minal mujrimina muntaqimun. Kami itu akan membalas orang-orang yang berbuat dosa. Nah. Selanjutnya di sini Al-Khattabi mengatakan al-intiqam maknanya adalah iftial minan naqam yang kimu idza balagat bihil karaha haddas sukht. Makna intiqam adalah ketika seseorang bencinya itu sudah sampai pada tingkatan murka. Bencinya, enggak sukanya itu sudah sampai pada tingkatan murka. Selanjutnya dalam keterangan Syekhul Islam, di antara nama Allah adalah, atau di antara sifat Allah adalah dzuntiqam, tapi tidak ada nama al-muntaqim. Wa innama jaa al-muntaqimu fil Qur'ani muqayyada. Sehingga al-intiqam disebutkan dalam Al-Qur'an itu dengan dikaitkan pelanggaran tertentu. Contohnya, inna minal mujrimina muntaqimun. Aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-muntaqimu laisa min asma'illah. Muntaqim bukan termasuk nama Allah. Wal intiqamu la syakka annahu hasan fi mahallihi. Dan memberikan balasan itu benar ketika sesuai. Wa alaihi fala yasihu ayyusafallahu bihi ala sabilil itlaq. Karena itu makna intiqam tadi, Allah memberikan balasan, tidak boleh disifatkan untuk Allah secara mutlak, tapi dikaitkan. Seperti menipu. Mereka menipu, Allah balas menipu mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka, dan demikian seterusnya. Nah, apakah ini bisa diartikan dendam? Dendam jika dalam arti Allah merasa dirugikan, wallahu alam, tentu tidak demikian. Karena Allah tidak rugi dengan maksiat hamba. Tapi jika maksudnya adalah
intiqam artinya benci dan Allah ngasih balasan terhadap kesalahan itu, itulah yang benar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Yang disebutkan sebelumnya adalah doa itu ibadah langsung sehingga tidak boleh dititip. Bagaimana dengan minta doa dari orang tua kita ketika kita punya hajat atau sedang ditimpa ujian? Karena doa orang tua itu mustajab Ustaz. Jazakumullah khairan. Doa orang tua tidak sama dengan titip doa. Sebagaimana kita minta doa kepada orang saleh, kita minta doa kepada orang yang bertakwa dan seterusnya. Para sahabat minta doa kepada Nabi SAW. Bukan titip doa. Dan ini hanya berlaku untuk yang masih hidup. Yang dimaksud dengan titip doa tadi, dia menitipkan doa kepada arwah orang yang sudah mati, agar mengantarkan doa itu kepada Allah. Sebagaimana tren yang dilakukan oleh sebagian orang, berdoa di kuburan, tapi yang diminta adalah arwah penghuni kubur tadi. Dengan keyakinan arwah ini akan mengantarkan kepada Allah. Dan itu kesyirikan. Tapi kalau kita minta kepada orang yang kita anggap soleh, tolong doakan saya, berarti beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Dan itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.